Meskipun laga perebutan gelar Undisputed 175 telah usai, namun berita pasca laga itu masih menarik dan luar biasa. Artur Beterbiev memang kini telah resmi menyandang gelar tak terbantahkan di kelas berat ringan, sehingga kini divisi tersebut otomatis semakin ramai, sebab tentu saja gelar itu tidak akan tetap terus tinggal bersamanya. Para penghuni divisi itu tentu saja tidak akan tinggal diam meski mereka harus menghadapi monster kuat dan kejam Artur Beterbiev. Besar kemungkinan akan banyak skenario yang akan terjadi di kelas berat ringan nanti. Terlalu banyak monster yang menghuni 175 ini. Sebut saja yang masih eksis: David Morrell Jr., Joshua Buatsi, Benavidez, dan Canelo mungkin bisa juga disebut. Mereka-mereka ini adalah para pejuang gelar di sana yang tentu saja akan selalu siap untuk saling menghabisi para saingannya di 175. Jika Bivol versus Beterbiev telah usai, kini laga seru lainnya akan segera datang, yaitu David Morrell Jr. versus David Benavidez, yang mungkin laga mereka akan digelar di awal tahun depan. Laga mereka berdua dipastikan akan berlangsung seru, sebab keduanya adalah tipe petarung sejati, bukan model tipe pelari. Mungkin kita akan disuguhi dengan pertunjukan yang berdarah-darah. Kedua petinju ini memang sebelumnya telah dicocokkan, namun belum terwujud, dan kini peluang itu muncul dan akan segera dipastikan jadwalnya. Skenario dari laga ini tentu saja pemenangnya akan berpeluang untuk bertarung melawan Artur Beterbiev demi Undisputed-nya. Namun demikian bisa jadi masih menunggu rematch-nya dulu antara Artur versus Bivol, sebab hasil laga kemarin pihak Bivol langsung bergerak cepat untuk memastikan rematch. Hasilnya mungkin akan sama saja, yaitu Artur akan keluar sebagai pemenang. Namun bisa juga itu akan menjadi trilogi jika penggemar menginginkannya. Dan melawan Dmitry Bivol, karena hal itu akan memberikan kesan dan kesempatan untuk mengalahkan seseorang yang pernah mengalahkan Canelo Alvarez pada tahun 2022. Pihak Benavidez tentu saja masih sangat kesal karena Canelo sampai dengan saat ini memilih untuk tidak melawan Benavidez, dan baru-baru ini menyebutkan harga yang fantastis sekitar $200 juta jika Benavidez menginginkan melawan dirinya. Jika saja Bivol kalah dalam pertarungan ulang dengan Beterbiev, maka tidak ada gunanya lagi jika Benavidez melawannya. Makanya mereka harus bergerak cepat jika dia menginginkan melawan Bivol. Skenario lainnya adalah Artur Beterbiev akan menjadi lawan Benavidez jika dia berhasil mengalahkan Bivol dalam pertarungan ulang di tahun 2025.
Memang pertarungan kedua masih belum dikonfirmasi, tetapi kemungkinan besar itu akan terjadi. Mimpi terburuk bagi Benavides adalah kekalahan Beterbiev dalam pertarungan ulang melawan Bivol, dan kemudian kedua petarung akan bertemu dalam triloginya. Dalam hal ini Benavides harus menunggu pertarungan ketiga antara kedua petarung itu dengan waktu yang mungkin relatif lama sebelum ia bisa mendapatkan kesempatan untuk merebut sabuk gelar juara dunia. Hal itu tentu saja akan sangat tidak diinginkan oleh Benavides. Tim Benavides dirumorkan tidak berusaha keras untuk menghadapi Morrell, paling tidak selama 3 tahun ini. Jika mereka menginginkan pertarungan dengan David Morrell, kemungkinan itu pasti sudah terjadi sejak lama. Namun kenyataannya, mereka harus menunggu sampai dengan sekarang, setelah penampilan Morrell yang tidak mengesankan saat melawan Kalazik pada tanggal 3 Agustus di Los Angeles sebelum mereka memutuskan ingin melawannya. David Morrell telah memanggil Benavides selama beberapa tahun terakhir, tetapi diabaikan oleh timnya. Benavides lebih suka menghadapi petinju-petinju tua karena sebuah alasan. Jika saja Benavides kalah dari Morrell nanti, maka tentu saja tim Benavides harus membutuhkan arah yang tepat dan bertindak cerdas. Apakah ia akan tetap di 175 atau kembali turun kelas yaitu di 168 dengan harapan dapat merebut salah satu sabuk juara? Ya, petinju Kuba David Morrell akan membawa banyak masalah ke dalam pertarungannya melawan mantan juara kelas menengah Super WBC David Benavides pada tahun depan nanti. Benavides akan menghadapi petinju paling hebat sepanjang karirnya dan seorang pria yang memiliki lebih banyak pengalaman karena pengalamannya bertahun-tahun di kejuaraan amatir di negara asalnya, Kuba. David Morrell memiliki jenis kekuatan yang belum pernah dihadapi Benavides sebelumnya selama 11 tahun karir profesionalnya, dan ia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan semacam itu dari petinju ganas ini. Morrell yang saat ini berusia 26 tahun telah mendominasi mantan penantang gelar juara dunia kelas berat ringan Kalazik, menyakitinya berkali-kali, namun ia gagal untuk mendapatkan KO. Pertarungan itu menunjukkan bahwa Morrell perlu melancarkan lebih banyak pukulan saat ia mengejutkan lawan, karena ia telah berhasil membuat Kalazik saat itu cedera 4 kali dalam pertandingan tersebut, tetapi membiarkannya lolos dengan tidak berhasil melancarkan pukulan untuk menyelesaikan pertandingan. Semoga saja laga Benavides versus Morrell dapat terlaksana tanpa penundaan, sehingga kita semua bisa melihat penampilan laga hebat antara fighter sejati. David Benavides versus Beterbiev atau David Morrell versus Beterbiev. Kedua-duanya merupakan pertarungan impian bagi para pecinta tinju dunia. Ya, kita tunggu saja.